Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Ade Putri dengan NIM 2117017 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video kali ini, saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Bimbingan dan Konseling dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPDI MPD. Saya akan membahas tentang masalah-masalah di lembaga pendidikan sekolah dasar. Masalah-masalah berkenaan dengan sarana dan prasarana sekolah. Pengertian sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana sekolah sangat penting dalam dunia pendidikan karena sebagai alat penggerak atau suatu pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan dapat berguna untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar dan mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam suatu lembaga dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Sarana dan prasarana sekolah ini dapat diartikan juga segala macam peralatan yang digunakan guru untuk memudahkan menyimpan materi pelajaran. Jika dilihat dari sudut murid, sarana pendidikan adalah segala macam peralatan yang digunakan murid untuk memudahkan mata pelajaran. Lalu, prasarana pendidikan dapat juga diartikan segala macam peralatan, kelengkapan, dan benda-benda yang digunakan guru dan murid untuk memudahkan penyelenggaraan pendidikan. Kurangnya sarana dan prasarana sekolah di setiap sekolah menjadi masalah yang sangat penting. Kurangnya sarana dan prasarana ini membuat pembelajaran di sekolah berjalan kurang optimal dan tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk itu, perlunya adanya tindakan lanjut pemerintah, sekolah, lembaga pendidikan, maupun orang tua peserta didik. Selanjutnya ada masalah-masalah siswa. Masalah-masalah siswa ini dalam tugas belajar terbagi menjadi dua. Yang pertama ada masalah-masalah internal dan yang kedua ada masalah-masalah eksternal. Selanjutnya ada pengertian dari masalah-masalah siswa. Masalah-masalah siswa belajar yang terdapat dalam masalah internal yaitu proses belajar merupakan hal yang kompleks. Siswalah yang menentukan terjadinya atau tidak terjadinya belajar. Untuk internal, jika siswa tidak dapat mengatasi permasalahan, maka ia tidak belajar dengan baik. Adapun faktor-faktor masalah siswa dalam belajar internal. Ada beberapa faktor. Yang pertama ada sikap terhadap belajar. Sikap merupakan kemampuan memberikan penilaian tentang sesuatu yang membawa diri sesuai dengan penilaian. Yang kedua ada motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan keutamaan mental yang mendorong terjadinya proses belajar. Yang ketiga ada kontraksi belajar. Kontraksi belajar merupakan kemampuan yang memutuskan perhatian pada pelajaran. Yang keempat ada pengelolaan bahan belajar. Mengelola bahan belajar merupakan kemampuan siswa untuk menerima isi dan cara pemerolehan ajaran sehingga menjadi bermakna bagi siswa. Yang kelima ada menyimpan peroleh hasil belajar. Menyimpan peroleh hasil belajar ini merupakan kemampuan menyimpan isi pesan dan cara perolehan pesan. Yang keenam ada mengenali hasil belajar yang tersimpan. Ada kalanya siswa juga mengalami gangguan dan mengali pesan dan kesan lama. Yang ketujuh ada kemampuan berprestasi atau unjuk hasil belajar. Kemampuan berprestasi atau untuk hasil belajar merupakan suatu puncak proses belajar. Yang kedelapan ada rasa percaya diri siswa. Rasa percaya diri timbul dari keinginan menunjukkan diri bertindak dan berhasil. Selanjutnya ada masalah-masalah eksternal. Masalah-masalah belajar dalam eksternal ini apa sih? Masalah yang ditimbulkan dari luar siswa sendiri atau faktor-faktor eksternal yang menyebabkan kekurangannya belajar siswa dalam pendidikan. Selanjutnya ada beberapa faktor masalah-masalah belajar eksternal. Yang pertama ada guru sebagai pembina siswa belajar. Artinya, sebagai pendidik, guru harus memutuskan perhatian dan kepribadian siswa, khususnya berkenaan dengan kebangkitan belajar. Yang kedua ada kebijakan penilaian. Puncak dari suatu proses belajar adalah hasil belajar siswa atau untuk kerja siswa. Sebagai hasil suatu belajar, maka dengan unjuk kerja tersebut, proses belajar berhenti untuk sementara dan terjadilah penilaian. Yang ketiga ada lingkungan sosial siswa di sekolah.
Artinya dalam lingkungan sosial tersebut ditemukannya adanya kedudukan dan perantaran tertentu dalam kehidupan kesiswaan, terjadilah hubungan antara siswa. Yang keempat ada kurikulum sekolah. Artinya pembelajaran di sekolah mendasarkan pada suatu kurikulum. Kurikulum yang berlakukan di sekolah adalah kurikulum nasional yang disarankan oleh pemerintah, atau suatu kurikulum yang diserahkan oleh pemerintah, atau suatu kurikulum yang diserahkan oleh yayasan pendidikan. Selanjutnya ada pemecahan permasalahan di lembaga pendidikan sekolah dasar. Yang pertama itu ada pemerataan pendidikan. Artinya permasalahan pemerataan pendidikan ini dapat dipecahkan melalui beberapa cara. Cara-cara tersebut bisa secara langsung pada sarana pendidikan atau pada pendidikan. Yang kedua ada pemecahan masalah mutu pendidikan. Artinya perbaikan kualitas komponen pendidik atau mobilitas komponen-komponen tersebut. Upaya pemecahan permasalahan ini dapat ditempuh dengan cara mutu pendidikan dapat diketahui pada kualitas keluarga. Yang ketiga ada meningkatkan pentingnya sarana dan prasarana. Dalam kegiatan pembelajaran, maka peserta didik, guru yang ada di sekolah akan terkait secara langsung. Peserta didik akan lebih terbantu dengan dukungan sarana dan prasarana pembelajaran. Tidak semua peserta didik mempunyai tingkatan kecerdasan yang bagus, sehingga penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran akan membantu peserta didik, khususnya yang memiliki kelemahan dan mengikuti kegiatan pembelajaran.